Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Diabetes Terhadap Angka Kematian, Pendekatan Data Mining dengan Algoritma Klasifikasi Menggunakan Rapid Miner. Anggota kami berjumlah 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ria Rianti. Dan yang kedua yaitu Wahyu Putri Solevah, yang ketiga Desi Lajarsari, yang keempat Tiana Latifah Mulyawati, dan yang terakhir yaitu Marcelina Nova. Pendahuluan, diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang menjadi tantangan kesehatan global karena prevalensinya yang terus meningkat dan dampaknya terhadap angka kematian. Penyakit ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga memberikan beban besar bagi sistem pelayanan kesehatan. Untuk memahami lebih jauh dengan antara faktor-faktor risiko diabetes dan tingkat kematian, pendekatan berbasis data mining menjadi solusi yang relevan. Dengan menggunakan algoritma klasifikasi pada platform Rapid Miner, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan signifikan antara berbagai variabel seperti usia, gaya hidup, dan kondisi medis lainnya terhadap probabilitas kematian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan penanganan diabetes secara lebih efektif. Yang kedua yaitu rumusan masalah atau bagaimana algoritma klasifikasi yang digunakan dalam Rapid Miner mampu mengidentifikasi hubungan antara faktor risiko diabetes dan angka kematian. Yang kedua adalah seberapa akurat model klasifikasi yang dihasilkan berdasarkan matriks evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga adalah bagaimana performa model dapat divisualisasikan melalui grafik ROC atau Receiver Operating Characteristic untuk menunjukkan kemampuan prediksi model terhadap kelas positif. Dan yang keempat yaitu apa saja variabel atau faktor risiko yang memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi angka kematian pada pasien diabetes berdasarkan analisis data. Dan yang kelima yaitu bagaimana distribusi data dan pola hubungan antar variabel yang divisualisasikan melalui grafik seperti diagram batang, scatter plot, atau heat map korelasi dapat membantu dalam interpretasi hasil analisis. Yang ketiga yaitu metodologi. Yang pertama, load data, yaitu yang pertama adalah retrieve data atau import dataset ke Rapid Miner menggunakan operator retrieve. Dataset harus berisi faktor-faktor terkait diabetes seperti usia, berat badan, gula darah, tekanan darah, dan label target atau angka kematian. Dan yang kedua adalah data preparation. Set role, tentukan kolom target sebagai label menggunakan operator set role. Dalam kasus ini, kolom target adalah status angka kematian, misalnya meninggal atau selamat. Yang kedua adalah numerical to binominal, yaitu jika data target berbentuk numerik, berubah menjadi data kategorikal atau binominal, agar cocok untuk algoritma klasifikasi. Dan yang ketiga adalah split data. Bagi data menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau training data dan data pengujian atau testing data. Biasanya dengan rasio 70:30 atau 80:20. Selanjutnya, yang ketiga, replikasi data. Multiply adalah gandakan dataset agar dapat digunakan untuk beberapa algoritma klasifikasi secara paralel tanpa mengubah data asli. Dan yang keempat, modeling dengan algoritma klasifikasi.
menjalankan beberapa algoritma klasifikasi untuk membandingkan performa masing-masing. Yang pertama, algoritma naive Bayes, algoritma probabilistik untuk mengklasifikasikan data. Yang kedua, algoritma KNN, algoritma yang berbasis kedekatan antara data baru dan data pelatihan. Yang ketiga, decision tree, algoritma berbasis pohon keputusan untuk klasifikasi data. Yang keempat, random forest, algoritma berbasis kumpulan pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi. Yang kelima, menggunakan operator apply model untuk menerapkan model pada data uji. Yang kelima, evaluasi performa model, menggunakan operator performance untuk menghitung metrik evaluasi seperti precision, ketepatan prediksi kelas positif. Yang kedua, recall, untuk kemampuan model mendeteksi semua kasus positif. Yang ketiga, F1 score, untuk merata-rata harmonis antara precision dan recall. Yang keempat, AUC atau ROC curve, untuk mengevaluasi grafik untuk menilai performa model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Yang keenam, visualisasi hasil. ROC atau kurva menampilkan kemampuan model untuk memisahkan kelas melalui grafik. Yang kedua, grafik distribusi data menggunakan scatter plot, diagram batang, atau heat map untuk memvisualisasikan pola data. Yang ketiga, decision tree diagram. Jika menggunakan decision tree, tampilkan struktur pohon keputusan untuk interpretasi hasil. Yang ketujuh, kesimpulan dan analisis. Bandingkan performa semua algoritma berdasarkan metrik evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma terbaik yang memberikan akurasi dan interpretasi hasil yang paling baik. Yang ketiga, menganalisis lebih dalam terhadap variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi angka kematian. Berikutnya tampilan RapidMiner. Selanjutnya tampilan akurasi performa algoritma KNN. Confusion metric, true dit, benar atau benar mati. Yang pertama, prediksi benar dit sama dengan 111. Yang kedua, prediksi salah atau alif sama dengan 192. Kemudian true alif atau benar hidup, prediksi salah dit sama dengan 23. Prediksi benar alif sama dengan 56. Baik, berikutnya adalah tampilan akurasi untuk performance algoritma KNN. Akurasi dari algoritma KNN itu 44,1%. Precision atau ketepatannya, precision untuk kategori DET adalah 36,63%, yang menunjukkan dari semua prediksi mati, hanya 36,63% yang benar-benar mati. Kemudian, precision untuk kategori alive adalah 71,80%, yang berarti 71,80% dari prediksi hidup benar-benar hidup. Yang ketiga ada recall atau sensitivitas. Recall untuk kategori DET adalah 82,34%, yang menunjukkan bahwa model berhasil menangkap sebagian besar dari data yang sebenarnya mati. Kemudian recall untuk kategori alive
hanya 23,20%, yang menunjukkan bahwa model sangat lemah dalam mendeteksi individu yang sebenarnya hidup. Ini merupakan tampilan akurasi untuk performance algoritma NB. Nah, performance algoritma NB, matrik evaluasinya yang pertama ada akurasi sebesar 65,10%. Yang kedua, model memiliki akurasi moderat, tetapi tidak cukup mencerminkan keseimbangan performa antar kelas. Yang ketiga, class precision. Untuk class precision depth ada 50% yang menunjukkan bahwa separuh prediksi depth benar. Kemudian ada alive sebesar 65,59% yang menunjukkan bahwa mayoritas prediksi alive benar. Kemudian yang keempat, class recall. Depth sebesar 4,48%, sangat rendah. Artinya, model gagal mendeteksi sebagian besar kasus death. Kemudian ada alive sebesar 97,60% yang sangat tinggi. Artinya, model hampir selalu mendeteksi kasus alive dengan benar. Kemudian, ini tampilan akurasi untuk performance algoritma LR. Analisis confusion matrixnya yang pertama, true date dan predicted date 0. Model tidak memprediksi sama sekali kelas date dengan benar. Artinya, tidak ada kasus terklasifikasi sebagai date meskipun benar-benar date. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kelemahan dalam mendeteksi kelas date. Yang kedua, true date dan predicted alive. Sebanyak 134 kasus yang seharusnya termasuk kelas date salah diklasifikasikan sebagai alive. Ini menunjukkan tingkat kesalahan tinggi pada kelas date. Yang ketiga, true alive dan predicted alive, 250. Model berhasil memprediksi 250 kasus alive dengan benar, yang menunjukkan model lebih baik dalam mendeteksi kelas alive dibandingkan death. Yang keempat, true alive dan predicted death 0. Tidak ada kasus yang benar-benar alive salah diklasifikasikan sebagai death. Ini berarti model sepenuhnya menghindari kesalahan untuk kelas ini. Dipersingkat lagi. Kemudian tampilan akurasi. Performance untuk algoritma LR. Evaluasi matriks akurasinya ada 65,10%. Akurasi cukup rendah dan menunjukkan bahwa 65,10% dari keseluruhan prediksi model adalah benar. Namun, akurasi saja tidak mencerminkan performa yang baik, terutama jika data tidak seimbang. Yang kedua, class precision. Depth. Precision untuk class depth adalah 0%, karena model tidak memprediksi kelas ini sama sekali. Lalu alive, precision untuk kelas ini adalah 65,10%. Menunjukkan bahwa hanya 65,10% prediksi kelas alive yang benar. Yang ketiga, ada class recall yang menjelaskan death. Recall untuk kelas death adalah 0%, menunjukkan bahwa model tidak mampu mendeteksi kasus death. Kemudian alive, recall untuk kelas alive adalah 100%. Artinya, semua kasus alive berhasil terdeteksi oleh model. Saya akan menjelaskan tentang tampilan akurasi. Performance algoritma LR, masalah utama. 1. Imbalance data. 2. Hasil menunjukkan model memiliki bias besar terhadap kelas mayoritas atau elit, sehingga sepenuhnya mengabaikan kelas depth. Ini sering terjadi ketika data tidak seimbang, di mana jumlah data pada kelas tertentu jauh lebih sedikit. 3.
Precision and recall untuk kelas D rendah. Dengan precision and recall sebesar 0% untuk kelas D, model tidak dapat diandalkan untuk mendeteksi atau memprediksi kelas ini. Performance algoritma RF, hasil analisis 1. Akurasi, model memiliki akurasi 66,15%, artinya model benar dalam memprediksi sekitar 66% data. Namun, akurasi ini kurang mencerminkan kinerja sebenarnya, karena datanya kemungkinan tidak seimbang atau lebih banyak data ELIF daripada DET. 2. Prediksi DET hanya 5 dari 134 kasus DET yang diprediksi benar. Recall sangat rendah, hanya 3,73%. ELIF, hampir semua kasus ELIF diprediksi benar. Recall sangat tinggi, 99,60%. Selanjutnya, performance algoritma DT. Hasil analisis 1. Akurasi model memiliki akurasi 65,89%, artinya model benar, memprediksi sekitar 66% data, tetapi akurasi ini kurang mewakili kinerja karena data tidak seimbang. 2. Prediksi untuk data DET hanya 4 kasus yang benar dari total 134 model, sangat lemah mendeteksi data ini. Recall hanya 2,99%. Untuk data ELIF, hampir semua diprediksi benar, 24,9 dari 250. Recall 99,60%. Grafik ROC LR. Grafik tersebut adalah kurva ROC yang mengevaluasi performa model kualifikasi dengan nilai AUC sebesar 0,704 model memiliki kemampuan moderat dalam membedakan kelas positif dan negatif. Kurva merah menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Sementara garis biru menunjukkan nilai ambang batas klarifikasi. Model ini cukup baik tetapi masih dapat ditingkatkan. Grafik ROC DT. Grafik ini adalah kurva ROC untuk model klarifikasi dengan AUC sebesar 0,982, menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam membedakan kelas positif, ELIF, dan negatif. Kurva merah ROC hampir mendekati sudut kiri atas yang menunjukkan tingkat true positive rate yang tinggi dengan false positive rate yang rendah pada berbagai nilai ambang batas. Garis biru menunjukkan nilai threshold untuk setiap titik pada kurva ROC dengan nilai AUC yang mendekati 1. Model ini memiliki akurasi tinggi dan performa yang hampir optimal. Selanjutnya, grafik ROC KNN. Grafik ini adalah kurva ROC dengan nilai AUC sebesar 0,857, menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam membedakan kelas positif atau alive dan negatif. Kurva merah atau ROC menunjukkan hubungan antara true positive rate atau TPR
dan false positive rate atau FPR pada berbagai nilai ambang batas dengan sebagian besar kurva mendekati sudut kiri atas yang mencerminkan performa yang cukup akurat. Garis biru menggambarkan nilai threshold untuk klasifikasi. Secara keseluruhan, nilai AUC yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model meskipun masih bisa ditingkatkan lebih lanjut. Grafik ROC pada NB. Grafik ini menunjukkan kurva ROC atau merah dan perubahan ambang batas atau biru. Untuk evaluasi kinerja model klasifikasi biner, nilai AUC sama dengan 0,668, menunjukkan bahwa model memiliki kinerja sedang dalam membedakan antara kelas positif atau dan negatif. Kurva ROC yang bergerak mendekati pojok kiri atas menggambarkan trade-off antara true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR, meskipun belum optimal. Sementara itu, garis ambang batas atau biru menunjukkan perubahan nilai ambang batas yang mempengaruhi keseimbangan antara prediksi positif dan negatif. Grafik ROC pada RF. Grafik ini menunjukkan kurva ROC atau merah dan perubahan ambang batas ROC atau biru untuk model klasifikasi biner. Nilai AUC sama dengan 0,717 menunjukkan performa model cukup baik dalam membedakan kelas positif atau hidup dan negatif dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan model acak. Pada kesimpulannya, dari hasil evaluasi akurasi, random forest merupakan algoritma yang paling efektif. Random forest konsisten yang paling yaitu 15% pada rasio speed data 0,5 dibanding 0,5, sedangkan yang paling rendah yaitu algoritma KNN dengan akurasi 44,01%. Dengan demikian, random forest menjadikan algoritma terbaik untuk memprediksi kematian pasien akibat diabetes dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan project data mining dari kelompok 4 menggunakan Rapid Miner. Yang pertama, kita menambahkan data diabetes atau retrieve data dengan kegunaan mengambil dataset utama sebagai input untuk analisis. Manfaatnya memulai proses analisis dengan data mentah yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Dan yang kedua, kita menggunakan set role dengan kegunaan menentukan atribut target atau label yang ingin diprediksi dan atribut prediktor atau fitur. Dan manfaatnya mengarahkan model untuk fokus pada atribut tertentu sebagai output yang akan diklasifikasikan. Dan kemudian kita menambahkan numerical to binominal dengan kegunaan mengubah data numerik menjadi data kategori atau binominal dengan manfaat membuat data lebih sesuai dengan algoritma pembelajaran mesin yang memerlukan data kategori. Dan kemudian kita menambahkan split data dengan kegunaan membagi data menjadi data pelatihan atau training data dan data pengujian atau testing data dengan manfaat melatih model menggunakan sebagian data. Dan di dalam split data kita membuka rasionya dengan 0,5 banding 0,5. Kita klik OK. Dan kemudian kita menambahkan multiply.
dengan kegunaan menduplikasi data agar bisa digunakan oleh beberapa algoritma secara paralel. Manfaatnya menghindari proses berulang dalam pembagian data dan memungkinkan eksperimen dengan berbagai model klasifikasi secara bersamaan. Kemudian ini merupakan 5 algoritma. Yang pertama kita menggunakan algoritma naive Bayes, dan yang kedua kita menggunakan algoritma KNN, dan yang ketiga kita menggunakan algoritma decision tree, dan yang keempat kita menggunakan random forest, dan yang terakhir kita menggunakan logistic regression. Dengan ini naive Bayes merupakan model probabilistik yang cepat dan sederhana, dan KNN model berbasis jarak untuk klasifikasi, dan decision tree merupakan model berbasis pohon untuk memahami pola keputusan, dan random forest merupakan model ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan. Dan yang kelima, logistic regression, model statistik untuk prediksi probabilistik. Dari kelima manfaat ini memungkinkan perbandingan antara berbagai pendekatan model klasifikasi untuk menentukan mana yang paling akurat, dan kemudian kita menambahkan apply model pada setiap algoritma. Apply model dalam proses ini digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih atau hasil dari algoritma pembelajaran mesin ke data baru atau data pengujian atau tes data. Dan kemudian kita menambahkan performance kepada kelima algoritma. Kegunaannya untuk mengukur kinerja dari masing-masing model klasifikasi menggunakan metrik performa seperti akurasi, error rate, atau metrik lainnya. Dengan manfaat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari tiap model sehingga dapat dipilih model yang optimal. Dan kemudian kita akan run dan ini akan muncul performance factor dari logistic regression dengan akurasi 65,10%. Kemudian kita membuka ROC pada logistic regression. Ini merupakan tampilan dari ROC-nya. Dan kemudian kita membuka performance factor dari random forest, dan kita melihat akurasinya yaitu 66,15%. Dan kita akan membuka ROC pada random forest. Ini merupakan tampilannya. Dan kemudian kita membuka performance factor pada naive Bayes dengan akurasi 65,10%. Kemudian kita membuka ROC pada naive Bayes. Ini merupakan tampilannya. Dan kemudian kita membuka performance factor pada KNN dengan akurasi 44,01%. Kemudian ini merupakan tampilan ROC dari KNN. Dan kemudian kita membuka performance factor dari decision tree dengan akurasi 65,89%. Dan ini merupakan tampilan ROC pada decision tree.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.